Halo YouTube, kembali lagi di channel Meja dan Solder. Rangkaian atau proyek yang akan kita buat hari ini adalah desulfator tegangan tinggi memakai tegangan tinggi dari AC 220 volt masih menjadi AC setengah gelombang 220 volt. Jadi mohon hati-hati. Rangkaian desulfator yang akan saya buat hari ini berasal dari sebuah website yaitu Instructables, di mana judulnya bernama DIMP atau Desulfator in My Pocket. Oke, kita akan buka dulu linknya. Anda juga bisa mencarinya di Google dengan mengetikkan DIMP instructables.com. Jadi nanti Anda akan ketemu bagaimana keterangan rangkaian-rangkaiannya. Saya hanya menuruti apa yang ada di sini. Ini adalah desulfator yang menggunakan tegangan tinggi dan sudah dicoba oleh si pembuat artikel ini. Namanya Mickey Sklar. Oke, ini adalah artikel-artikel yang memuat bagaimana cara step by step dari awal sampai akhir hingga percobaan bagaimana desulfator ini bisa bekerja dan memberikan recoverable pada baterai atau aki Anda. Yang paling penting di sini adalah rangkaiannya. Jadi kalau tidak ada rangkaian, kita pun tidak bisa membuat sebuah project. Nah, nanti di bagian bawah akan ada DIMP 101 skematik yang berbentuk file PDF. Silahkan aja dibuka di sana. Saya akan tampilkan di sini bagaimana sebuah rangkaian desulfator yang menggunakan tegangan tinggi. Karena ini tegangan tinggi, jadi hati-hati dalam pemakaiannya. Jadi ikuti step by step yang ada di website ini. Jadi saya sarankan, jika tidak mumpuni atau tidak berani dengan tegangan tinggi, jangan main-main untuk desulfator tipe ini. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita lihat dulu skematiknya bagaimana. Jadi skematik ini saya pakai dan saya terapkan dan saya coba juga di dalam project ini. Oke, kita zoom dulu. Nah, inilah rangkaiannya, sangat simpel sekali sebenarnya. Terdiri dari beberapa saklar. Jadi saklar ini sebenarnya bisa Anda abaikan ya. Lampu neon juga bisa Anda abaikan. Anda bisa juga memakai lampu LED. Yang perlu diperhatikan adalah yang paling atas ini, danger, lethal shock hazard. Do not build or operate the circuit unless you take full responsibility for its use or misuse. Ya, itulah. Oke, jadi ini adalah tegangan tinggi yang tidak di bypass oleh sebuah transformator. Jadi ini adalah tegangan tingginya langsung, walaupun sudah disearahkan tapi tegangannya masih tinggi sampai 200 volt. Nanti kita bisa cek dengan avometer dan bagaimana bentuk gelombangnya dalam osiloskop. Oke, bisa di copy. Ini adalah rangkaiannya. Oke, kita langsung saja dalam pembuatan desulfator tegangan tinggi. Oke, kita lanjut pengumpulan bahan dan komponen. Jadi komponen-komponen yang dipakai di sini sangatlah simpel dan sederhana. Banyak ada di pasaran dan juga banyak di bekas-bekas elektronika, yaitu dioda kuprok, satu buah sikring kapasitor 105/400 volt dan beberapa indikator LED dan resistor 100K. Jadi komponen intinya adalah kapasitor dan dioda bridge atau kuprok. Jadi setelah komponennya lengkap, kita akan coba merakitnya sesuai dengan rangkaian yang ada di internet. Rangkaiannya adalah seperti ini.
Oke, kita akan merakitnya ya. Jadi kita merakit dari sekring dulu. Jadi inputnya adalah sekring. Jadi sekring yang bisa kita pakai adalah minimal 2 ampere 220 volt. Jadi fungsinya jika ada konsleting atau akinya sudah benar-benar konslet, nanti tidak terbakar untuk komponen lainnya. Jadi kita isi sekring dulu di depan input dari AC-nya, walaupun di gambarnya tidak ada sekring, tapi untuk pengalaman saja isilah sekring yang nilai ampernya kecil, 1 ampere 2 ampere, jangan terlalu besar. Setelah itu kita pasang kapasitor yang dirangkai secara paralel. Jadi kapasitor ini harus kapasitor Mylar yang nilainya 105. Tegangannya adalah 400 volt. Anda juga bisa memakai 205, 305, 405, yang penting 5 di belakangnya. Karena kapasitas makin besar dari kapasitansinya, maka arus yang mengalir ke sirkuit ini akan semakin besar pula. Jadi Anda nanti bisa mengukurnya. Semakin besar kapasitansi akan semakin besar arus yang akan mengalir. Secara praktis begitu saya lakukan, tapi secara teoritis mungkin Anda bisa cari-cari di Google. Oke, kita rakit, kita percepat saja. Karena PCB lubangnya agak kecil, maka kita perlu melakukan pengoboran untuk pembesaran sedikit lubangnya. Jadi hati-hati dalam mengobor. Sebagai catatan, kalau di rangkaian adalah menggunakan lampu neon. Nah, kenapa di sini menggunakan lampu LED? Jadi sebenarnya LED pun bisa menyala, walaupun dia dioda bisa menyala menggunakan arus AC. Jadi arus AC yang terukur adalah arus AC setengah gelombang. Jadi LED dengan flicker yang 50 Hz atau 100 Hz masih bisa menyala. Walaupun kalau kita pelankan atau kita slow motion itu adalah berkedip. Jadi Anda bisa memakai LED ini, pengganti dari lampu neon tadi. Oke, kita langsung ke meja dan solder. Kita akan menyolder beberapa komponen yang sudah saya siapkan tadi. Jadi komponen yang ada pada PCB lubang ini kita hubungkan sesuai dengan skematik yang ada di internet, yaitu di web instructable.com. Hati-hati dalam menyolder karena ini tegangan tinggi, jangan sampai ada short sekecil apapun karena bisa menyebabkan komponen panas dan terbakar. Jadi ini adalah listrik langsung, jadi tanpa kopel atau tanpa trafo isolasi. Oke, selamat menyolder.
Setelah semuanya tersolder, kita akan masukkan kabel steker inputan. Jadi Anda bisa memakai kabel steker, Anda juga bisa langsung dihubungkan ke listrik PLN dengan sebuah saklar. Silahkan. Jadi lebih sederhananya atau simpel dan amannya gunakanlah steker di bagian input. Oke, kalau sudah selesai, kita akan rancang sesuai dengan skematik tadi. Ada kabel steker input dan kabel outputnya menuju ke aki nantinya. Tapi sebelumnya kita akan ukur dulu bagaimana rangkaian ini bekerja, yaitu kita akan mengukur tegangan output dan bentuk gelombang dari rangkaian ini. Jika Anda mempunyai oscilloscope, alangkah lebih baik karena Anda akan melihat bagaimana bentuk gelombangnya. Nah, di sini kelihatan bahwa tegangan yang terukur di avometer dengan skala 300 adalah 200 volt. Jadi hati-hati karena tegangannya ini tinggi. Jangan main-main atau menyentuh sedikit saja karena ini bisa nyetrum. Inilah bentuk gelombangnya, yaitu berupa sinyal sinus yang kepotong atau setengah gelombang seperti itu. Frekuensinya 100 Hz. Oke, berarti ini rangkaiannya sudah bekerja. Dia sudah mengeluarkan sinyal seperti sinyal PWM untuk charger aki. Selanjutnya kita akan boxing. Jadi kita akan masukkan ke dalam box yang aman agar komponen ini tidak bersentuhan dengan komponen lainnya. Kalau bisa komponen ini di blok dengan semen atau dan sebagainya akan lebih aman lagi. Oke, demikianlah rangkaian yang sudah saya buat. Rangkaian ini belum saya coba sepenuhnya dengan aki yang rusak, tapi di video selanjutnya akan saya coba share bagaimana efektifnya dari rangkaian desulfator tegangan tinggi ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon dukungannya dengan menekan subscribe, like, dan loncengnya juga agar Anda selalu mendapatkan video terupdate dari kami.